Sebenarnya kalau di ibu hamil itu tuh mengalami wasir itu pasti atau nggak semua? Biasanya rata-rata lebih banyak, saya ngomongnya gitu deh. Oh gitu? Karena lebih dari 50% pasti ada wasir. Iya, oh. Karena kita balik lagi ke penyebabnya. Penyebabnya si wasir tuh apa sih gitu kan? Penyebabnya itu kan karena tekanan perut besar, tinggi. Ya, ibu hamil, terus misalnya dia sering angkat-angkat beban berat, batuk-batuk lama, itu kan tekanan perut tinggi. Oke. Neken ke bawah. Jadi pembuluh darah di bawah di daerah anus itu keluar semuanya. Jadi kita lihat penyebabnya itu. Kalau penyebabnya karena ibu hamil kan lumayan ya tekanannya besar nih. Dok. Jadi pasti dia neken ke bawah. Jadi pasti pembuluh darah di bawah itu ikut-ikutan melebar. Oh. Jadi kalau sudah ada pelebaran pembuluh darah, yaitu yang dirasain sama pasien mungkin nggak nyaman. Pertama adalah nggak nyaman, duduk gonta-ganti posisi karena nggak nyaman. Ada sesuatu dibilang nyeri enggak, tapi nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Itu biasanya kalau kita ngomong mulai dari grade 1, ya dia mulai nggak nyaman. Terus kalau naik lagi ke grade 2, mungkin sudah ada benjolan yang keluar dari anus. Kalau pada saat BAB atau kadang-kadang nggak BAB aja ada yang bisa keluar. Kalau dia bisa masuk sendiri, kita ngomong grade 2 benjolannya. Tapi kalau udah perlu bantuan tangan untuk masukin nih si benjolannya, kita ngomong grade 3. Tapi kalau udah nggak bisa dimasukin sama sekali, udah grade 4. Itu kalau untuk masih yang grade 1, grade 2 wasirnya gitu kan masih bisa ya kita obatin dengan alami dulu gitu ya dok, berarti ya dok? Betul. Kalau grade-nya udah lebih naik dok, kayak udah grade 3 karena betul, kalau kita grade 1, grade 2 saya bilang kita dengan obat-obatan ya, dengan perubahan pola makan ya yang kita atur. Kalau grade 3 saya akan menyarankan untuk yuk dilakukan tindakan operasi. Kalau grade 4 nggak ada tawar-menawar lagi. udah harus. Wajib. Saya bilangnya udah, ini wajib ya, karena kalau enggak nanti dia berdarah terus-terusan. Oke. Kalau di Mandaya ini kan denger-denger bisa ada teknologi laser ya dok ya? Ya, nah betul. bedanya apa dok sama operasi wasir yang lainnya? Teknik pembedahan untuk wasir itu banyak. Dulu kita bilang pakai metode biasa, konvensional, itu benjolannya dijepit, diikat, dibuang, terus kita jahit. Jadi ada yang dibuang dan kita jahit. Terus jadi semua intinya yang dulu tuh semua ada yang dibuang dan bahkan dikecilin lubang anusnya. Kalau keuntungan pakai laser nggak ada yang kita buang. Oke. Jadi benjolan-benjolannya itu kita laser dengan harapan dia akan menciut. Oh, Jadi menciutnya memang nggak langsung 100%. Ya mungkin sekitar 70-80% mengecilnya. Jadi kalau pakai laser ya keuntungannya adalah nggak ada yang kita buang-buang. Nggak ada yang kita buang-buang dan lubang anusnya nggak mungkin dia mengecil karena nggak ada yang diapa-apain. Yang di laser adalah benjolan-benjolannya saja. Tapi rata-rata memang kalau pakai laser kurang lebih 2 mingguan itu sudah mulai membaik, turun intensitas nyerinya. Kalau pakai metode lama bisa sampai 3 bulanan nyeri. Hai Mama, kembali lagi sama aku Indah Ningtyas di Hello Mama Podcast Mandaya Royal Hospital Puri. Nah hari ini kita ditemenin sama dokter hebat nih. Salah satu dokter hebat di Mandaya, ada dokter Tiur Herlina, spesialis bedah. Halo dok. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo mama semuanya, saya dokter Tiur Herlina, kebetulan spesialis bedah. Saya tetap ada di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Nah hari ini kan kita mau membahas wasir nih dok, yang kebetulan juga kemarin saya alami waktu saya hamil anak 3. Sebenarnya kalau di ibu hamil itu tuh mengalami wasir itu pasti atau nggak semua? Biasanya rata-rata lebih banyak, saya ngomongnya gitu deh. Gitu? Karena lebih dari 50% pasti ada wasir. Iya, jadi nggak semua tapi banyak ya dok? Iya. Kalau sama pasien umum dok? Sebenarnya sama aja karena kita balik lagi ke penyebabnya. Penyebabnya si wasir tuh apa sih gitu kan? Penyebabnya itu kan karena tekanan perut besar, tinggi. Ya, ibu hamil, terus misalnya dia sering angkat-angkat beban berat, batuk-batuk lama, itu kan tekanan perut tinggi. Neken ke bawah. Jadi pembuluh darah di bawah di daerah anus itu keluar semuanya. Jadi kita lihat penyebabnya itu. Kalau penyebabnya karena ibu hamil kan
lumayan ya tekanannya besar Benar, nih. Dok. Jadi pasti dia neken ke bawah. Jadi pasti pembuluh darah di bawah itu ikut-ikutan melebar. Oke. Kalau misalnya ya tadi kan wanita hamil rentan kena wasir karena penyebabnya karena si bayi itu ya, Dok. Kalau gejala wasirnya itu sendiri apa aja ya, Dok? Kalau kita bilang gejala wasir kan kita ngomong wasir. Wasir itu ambeien atau kita ngomong hemoroid kalau bahasa medisnya. Itu adalah pelebaran dari pembuluh darah di sekitar anus. Oke. Jadi kalau sudah ada pelebaran pembuluh darah, yaitu yang dirasain sama pasien mungkin nggak nyaman. Pertama adalah nggak nyaman, duduk gonta-ganti posisi karena nggak nyaman. Ada sesuatu dibilang nyeri enggak, tapi nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Itu biasanya kalau kita ngomong mulai dari grade 1, ya dia mulai nggak nyaman, rasa gatal di daerah anus dan bokongnya. Itu kita udah bilang grade-nya grade 1. Oke. Terus kalau naik lagi ke grade 2, mungkin sudah ada benjolan yang keluar dari anus. Kalau pada saat BAB atau kadang-kadang nggak BAB aja ada yang bisa keluar. Kalau dia bisa masuk sendiri, kita ngomong grade 2 benjolannya. Tapi kalau udah perlu bantuan tangan untuk masukin nih si benjolannya, kita ngomong grade 3. Tapi kalau udah nggak bisa dimasukin sama sekali, udah grade 4. Jadi ada yang mulai dari grade 2 sudah berdarah, ada yang mulai 3 atau 4. Jadi kalau berdarah nggak harus, oh itu pasti grade-nya udah 4 ya dok? Enggak, belum tentu. Grade 2 pun bisa berdarah. Tadi kita lihat dari benjolan yang tadi bisa keluar masuk sendiri, atau perlu bantuan dengan tangan kita sendiri untuk masukin. Itu aja perbedaannya. Oke. Kalau misalnya wasir itu ceknya gimana? Misalnya yang udah berdarah tapi belum keluar nih. Belum ada gitu, itu maksudnya supaya tahu kalau ini tuh ada benjolan atau enggak, itu gimana dok? Betul, karena kan kita kalau BAB sekarang udah duduk ya, posisi toilet itu kan duduk, kalau jongkok bisa ngelihat ya. Kalau sekarang duduk kita bisa kadang udah habis BAB langsung flushing, nggak ketahuan dia ada darah atau tidak. Makanya kita seharusnya sebelum kita flushing atau apapun, kita lihat dari bentuknya, warnanya. Itu penting sebenarnya buat tahu oh kita tuh sehat atau tidak, kan kelihatan dari sisa pembuangan. Kita ngomongnya gitu ya. Benar, itu sisa pembuangan. Jadi itu bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan, misalnya kok ada darah ya BAB-nya, bahkan sudah selesai BAB tapi dia kayak ada netes terakhir, itu justru malah saya bilang memang itu adalah wasir, karena wasir itu pembuluh darahnya dia pecah. Dia pada saat neken atau dia ngeden, kan mau BAB nih keras ngeden, pembuluh darah yang ada di daerah anusnya kegores sama si feses, jadinya berdarah. Makanya bukan darah duluan yang keluar. Pasti feses dulu yang keluar, baru dia darah terakhir. Betul. Iya. Jadi itu kita bisa lihat sendiri ya sebenarnya, makanya jangan langsung flushing. Karena kemarin itu dok, aku kan ya kondisinya hamil ya dok. Sebelumnya emang aku tuh bukan tipe orang yang BAB-nya rutin. Maksudnya bukan yang setiap hari pasti BAB gitu, enggak. Aku biasanya 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, pas hamil itu kok rasanya kayak kalau BAB tuh kayak aduh ya Allah susah sekali gitu dok keluarnya. Tapi kalau kita nggak ngeden, kayak nggak keluar nggak enak, dia kayak nyangkut gitu dok rasanya tuh di situ. Nah itu tuh baiknya kayak ya nggak apa-apa maksudnya agak ngeden sedikit aja, atau better ditunggu sampai dia akan keluar sendiri atau gimana? Iya, balik lagi ke diri kitanya. Kalau misalnya memang kita bukan berarti yang setiap hari BAB itu sehat. Betul. Ada juga yang memang polanya dia bisa 2-3 hari baru BAB. Itu memang pola normal di badan kita ya kan, beda-beda nih setiap orang. Jadi kalau misalnya kita, tapi kalau udah lebih dari 3-4 hari nggak BAB, kitanya sendiri udah ngerasa perut begal, nggak enak, rasanya emang harus dikeluarin. Ya tapi pada saat dia ngeluarin BAB pertama yang sudah berapa hari itu, pasti keras. Ya mau nggak mau kita harus pakai ada tekanan untuk ngeden. Ya memang kalau lagi hamil kan takut-takut ya, nanti takut gimana gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Kita ya ngedennya kan nggak sampai dengan sekuat tenaga dengan keringat bercucuran. Kadang-kadang ada yang kayak gitu sampai keringat bercucuran gara-gara nggak bisa BAB. Ya tapi kalau mau BAB pada saat hamil untuk ngeden sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Ya dengan kita ngeden kita jadi tahu kan. Tapi kan sebelumnya nih saya ada ambeien atau enggak kan kita nggak tahu. Dengan adanya gejala itu, keluhannya seperti itu bisa ketahuan. Jadi bisa konsultasi nih nanti. Dok ternyata saya BAB-nya udah 4 hari keras dan setelahnya berdarah atau mungkin ada benjolan terus tiba-tiba hilang aja benjolannya, kan bisa kayak gitu. Lebih baik dicek aja, karena kalau benjolannya masuk di dalam, udah masuk lagi ke dalam,
kan nggak kelihatan dari luar, bagus kok, nggak ada apa-apa, gitu. Itu yang kita nggak bisa pastiin. Nah berarti kalau misalnya kayak udah ada pendarahan gitu dok, ada keluar berdarah gitu, atau udah terasa ada benjolan, itu kita harus langsung ke dokter kah, atau kayak bisa minum apa dulu gitu? Kalau aku lebih baik cek dulu, karena kita mau tahu tadi grade-nya berapa. Ini masuk grade 2, 3, atau 4. Jadi nggak semua grade, nggak semua ambeien harus kita operasi. Oke. Jadi nanti bisa kita kasih terapi-terapi, atau mungkin sebelum obat-obatan kan kalau hamil, dok takut nih minum obat, saya takut gitu kan. Nggak usah, kita coba dulu dengan obat-obatannya disampingkan. Ya pola makan yang kita rubah. Karena untuk ambeien itu nggak cuma obat, tapi pola makan yang harus dirubah. Oh, pola makan ya dok. Kalau misalnya untuk ibu hamil nih dok, supaya tidak sampai kena wasir gitu dok, itu kira-kira apa aja yang bisa dilakuin? Memang iya, pola makan tadi harus banyak serat, air putih minum harus banyak, buah-buahan itu wajib. Tidak boleh lepas 1 hari. Itu wajib semuanya dilakukan. Karena kalau enggak, ya biasanya memang ibu hamil susah BAB. Kenapa kita bilangnya susah? Posisi janin secara tidak langsung kalau misalnya sudah besar, dia kan kayak neken si usus-usus besarnya yang buat lain juga ya dok. Jadi itu yang mempengaruhi. Kalau kita tidak membuat si feses itu lunak, akan susah keluarnya. Jadi dengan dia konsistensi fesesnya lunak, kan bisa lebih cepat keluar, nggak pakai ngeden-ngeden. Itu aja. Kalau di case yang saya alamin kemarin ini dok, saya kan termasuk yang kalau hamil itu hyperemesis. Jadi jangankan buah dan sayur, kadang-kadang masuk air putih pun udah sangat bagus sekali gitu dok. Nah itu kan pasti nanti akan ngaruh ke feses kan ya dok? Betul. Waktu dulu saya itu sempat pakai kayak obat untuk, saya nggak tahu itu jenisnya gimana, tapi dimasukin ke dalam dubur, itu abis itu melunakkan. Nah itu sebenarnya aman apa enggak sih dok? Jadi yang obat masuk lewat dubur itu sebenarnya pencahar. Oh gitu. Ya, jadi kalau kita menyarankan tidak pakai pencahar dulu, tapi pakai enzim pencernaan dulu kita ngomongnya ya. Jadi dengan enzim pencernaan kita berharap dia melunakkan fesesnya. Karena kalau pencahar dipaksa untuk BAB. Kalau ini kita membuat feses itu jadi lunak. Ya dengan minum-minum misalnya probiotik, apapun banyak probiotik. Terus kita minum enzim-enzim pencernaan untuk satu, fesesnya lebih lembut, yang kedua gerakan ususnya jadi lebih terkendali lah kita ngomong. Meskipun kita nggak bisa kendalin gerakan usus ya, tapi biar nggak berantakan kita ngomongnya gitu. Jadi kita atur dengan ya probiotik, kita kasih enzim-enzim pencernaan, itu aja dulu sebenarnya. Itu kalau untuk masih yang grade 1, grade 2 wasirnya gitu kan masih bisa ya kita obatin dengan alami dulu gitu ya dok, berarti ya dok. Betul. Kalau grade-nya udah lebih naik dok, kayak udah grade 3, karena saya kemarin kayaknya ngalamin sampai grade 4 ya tadi ya dok ya. Soalnya dia udah nggak bisa dibantu, udah dimasukin tuh udah keluar lagi dan akhirnya ya kejepit gitu kan, jadinya jadi sakit, jadi ngilu-ngilu, demam gitu sih dok yang saya alamin. Betul, kalau kita grade 1, grade 2 saya bilang kita dengan obat-obatan ya, dengan perubahan pola makan ya yang kita atur. Kalau grade 3 saya akan menyarankan untuk yuk dilakukan tindakan operasi. Tapi ada beberapa pasien yang boleh nggak dok obat-obatan dulu, kan masih tawar-menawar nih. Karena takut dengar kata operasi, pasti takut. Operasi ambeien, operasi paling nggak enak. Iya betul, jadi ada kalau udah grade 3 saya akan bilang kita obat-obatin dulu, oke kita obatin, misalnya ibu mau obatin, oke, tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, ya memang mau tidak mau harus lakukan tindakan operasi pembedahan. Kalau grade 4 nggak ada tawar-menawar lagi. Udah harus. Wajib, saya bilangnya udah, ini wajib ya, karena kalau enggak, nanti dia berdarah terus-terusan, lebih bahaya lagi nanti ke pasiennya. Darahnya kurang dan lain-lain, nanti infeksi, itu kan lebih bahaya. Jadi kalau udah di grade 4 harus operasi. Kalau misalnya lagi hamil, tetap bisa operasi ya dok? Kalau lagi hamil, kita lihat dia trimester berapa. Biasanya dia semakin besar trimesternya, itu makin gede juga tuh yang di bawah. Kita bantu dengan obat-obatan dulu aja. Nanti dia akan dinilai si benjolannya ya. Di benjolan kita lihat di daerah duburnya, kita lihat bagaimana. Kalau memang ada yang kita bilangnya adalah trombus. Trombus itu sudah ada kayak selang yang ada sumbatan-sumbatannya gitu kan. Jadi semakin susah jalan alirannya. Kalau misalnya sudah ada yang warnanya hitam-hitam lah pembuluh darah, itu yang ditakutkan kalau pecah. Kalau dia nanti BAB-nya keras lagi, itu sudah pecah. Karena kan semakin dia melebar pembuluh darahnya, semakin tipis dindingnya. Kalau tipis, kesenggol aja, dia pecah.
Ya kalau memang kita lihat ini sudah sangat besar dan tidak bisa kita pertahankan sampai nanti pada saat dia melahirkan, mau tidak mau. Berarti di operasi darurat gitu ya, Betul. Tapi kalau masih bisa kita tangani, misalnya kita obat-obatan dulu dengan pola makan, kita lihat perkembangannya dia menciut, ya sudah nanti aja setelah proses melahirkannya. Oke, kalau di Mandaya ini kan denger-denger bisa ada teknologi laser ya dok ya? Ya, nah betul. bedanya apa dok sama operasi wasir yang lainnya? Teknik pembedahan untuk wasir itu banyak. Dulu kita bilang pakai metode biasa, konvensional, itu benjolannya dijepit, diikat, dibuang, terus kita jahit. Yep. Jadi ada yang dibuang dan kita jahit. Terus ada beberapa metode lagi, ada yang pakai karet diikat, kayak tangan kita lama-lama diikat hitam. Sama pembuluh darah lama-lama diikat hitam, putus. Jadinya hilang, kita bilang gitu. Terus ada lagi metode pakai stapler. Stapler itu kayak hektar, kayak stapler. Ya, jadi dijepit terus dibuang lah yang lebihnya. Jadi semua intinya yang dulu tuh semua ada yang dibuang. Dan bahkan dikecilin lubang anusnya. Kalau keuntungan pakai laser, nggak ada yang kita buang. Jadi benjolan-benjolannya itu kita laser dengan harapan dia akan menciut. Jadi menciutnya memang nggak langsung 100%. Ya mungkin sekitar 70-80% mengecilnya. Nanti ngecilnya lagi gimana dok? Kalau masih ada 20%, sisanya 30% dengan obat-obatan. Karena kita bilang prosesnya nggak langsung hari itu hilang langsung, tidak. Pasti ada rasa bengkaknya dulu. Dia akan bengkak, nanti baru lama-lama dia menciut. Jadi kalau pakai laser ya keuntungannya adalah nggak ada yang kita buang-buang. Nggak ada yang kita buang-buang dan lubang anusnya nggak mungkin dia mengecil. Karena nggak ada yang diapa-apain. Yang di laser adalah benjolan-benjolannya saja. Kalau mau dibilang nyeri kalau menurut saya balik ke diri masing-masing ya. Ada yang dicubit sakit, ada yang dicubit nggak sakit. Tapi rata-rata memang kalau pakai laser kurang lebih 2 mingguan itu sudah mulai membaik, turun intensitas nyerinya. Kalau pakai metode lama bisa sampai 3 bulanan nyerinya. Nyerinya maksudnya nyerinya gimana? Nyeri dia BAB, nyeri. Pastilah habis BAB nyeri. Uang itu masih luka dilewat-lewatin. Jadi ya keuntungan dari laser ya adalah kita ngomongnya nyerinya lebih berkurang, nggak ada yang dibuang-buang, lubang anusnya tetap posisi yang sama, ukurannya 2 cm ya 2 cm, nggak ada yang kecil-kecilin. Itu sih keuntungannya. Nah kan kemarin tuh aku persalinannya normal. Kan kemarin aku ada ambeien, terus aku persalinannya kebetulan pertaginan. Pasti kan ngeden kan dok? Betul. Nah kalau misalnya lagi lahiran itu, wasirnya ada potensi pecah gitu kan dok? Kalau misalnya pecah, itu gimana? Pada saat melahirkan? Iya. Ya sudah, kalau misalnya nanti ada pasien yang ini lagi kan ngeden ya, namanya juga normal nih betul. Gitu, mau nggak mau ngeden, terus ya kita selesaikan itu dulu aja. Kita sambil di daerah anusnya, daerah bokongnya kita bisa berdarah terus, kita sumpel dulu lah kita ngomongnya ya, supaya dia nggak berdarah. Kan kita kalau ada darah kita diemin aja, ntar lama-lama dia beku sendiri darah, sama seperti itu. Jadi kita sumpel dulu aja, yang penting kita selesaikan dulu proses persalinannya. Setelah proses persalinan selesai, baru kita lihat daerah anusnya ada apa, bagaimana harus diapain kalau misalnya perdarahan atau yang bisa kita lakukan. Perdarahan udah berhenti, ya sudah kalau perdarahan udah berhenti. Tapi kalau masih terus harus ada tindakan lagi. Itu aja. Kalau ini dok, kalau misalnya ada mama-mama yang metode persalinannya melalui operasi sesar, itu bisa langsung dok. Kalau harus sesar, saya pengen minta langsung di laser sekalian si wasirnya, itu bisa. Dibilang bisa, tapi saya tetap akan kasih tahu nyerinya jadi 2 nih. Daerah perut betul. Sama di daerah bokong. Pasti ada nyeri. Satu lokasi nyeri aja, kayaknya jalannya pelan-pelan, udah masih gimana ya. Iya. Terus kalau 2, nggak tahu lagi jadi mau bagaimana. Jadi dibilangin kalau mau dibilang boleh atau tidak, boleh sih kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi memang lebih baik dianjurkan tidak pada saat yang bersamaan. Nanti aja kalau memang masih bisa kita tunda gitu. Nah untuk kita yang udah ngalamin wasir atau ambeien akut nih dok, udah ambeien berat gitu lah ya dok. Itu kira-kira tips atau apa yang boleh dilakukan dan apa yang enggak untuk menghindari si wasir ini kambuh gitu dok? Kira-kira. Yang harus kita rubah adalah satu, pola makan kita, pola hidup kita. Ya yang banyak
Kan posisi juga ngaruh nih, duduk-duduk terus gitu. Terus BAB lama-lama di toilet duduk sambil mainin handphone, itu tolong dihilangkan. Suamiku tolong denger ya. Nggak baik itu begitu. Jadi perubahan pola dan perilaku itu berpengaruh. Ya kan kita nggak mau tambah buruk nih. Benar. Sakitnya kita, kalau misalnya emang udah grade 2, udah deh jangan naik-naik lagi gitu. Iya. Tetap aja di 2, atau mungkin kalau misalnya bisa jadi dia tenang, kita ngomongnya tenang si abennya. Jadi ya itu dia, nggak angkat-angkat berat duduknya, kalau duduk lamaan mulailah aktivitas jalan-jalan dulu. Terus di toilet duduk itu tidak boleh lama-lama, lebih dari setengah jam tidak boleh. Karena kan kita duduk, itu kan ada lubangnya, kan pas di daerah bokong dia turun. Gravitasi itu pasti akan turun, jadi kita ngomongin gitu. Terus pola makan tadi sesuai, banyak serat, banyak buah-buahan, harus wajib minum air putih juga wajib. Itu aja kita atur pola makan dengan perilaku kita seperti apa, mudah-mudahan tidak akan bertambah buruk lagi. Berarti kalau olahraga lebih ke jangan barbel-barbel gitu dulu ya, jangan Dok? yang angkat-angkat, betul. Mau olahraga lain kan bebas, silahkan aja. Oke, kalau gitu. Sudah cukup pertanyaan saya, Dok. Terima kasih banyak Dokter Tiur atas waktunya, atas sharingnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, tapi jangan di poli ya, Dok. Iya, baru saya mau ngomong. Oke, Mami semua, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.